Seperti kita ketahui, regulasi teknis kejuaraan dunia Moto3 akan diperbarui sepenuhnya pada tahun 2027 atau 2028. Menggantikan mesin satu silinder 250 cc dengan 60 horsepower saat ini, sepeda motor standar Moto3 nanti akan menggunakan mesin 500 cc 2 silinder yang diestimasi akan menghasilkan 80 horsepower. Menariknya, ketika sepeda motor Moto3 paket lengkap saat ini harganya sekitar 175.000 euro, Dorna yakin bahwa sepeda motor Moto3 masa depan dengan perpindahan kubikasi 2 kali lipat, silinder 2 kali lebih banyak, dan menghasilkan tenaga lebih besar 80 horsepower, bukan 60 horsepower, akan dapat menyentuh target harga sekitar 75.000 euro atau turun lebih dari setengahnya. Sejauh ini, promotor kejuaraan dunia Dorna belum mengirimkan permintaan tender kepada para produsen. Honda, Yamaha, dan KTM dikabarkan tertarik untuk memproduksi sepeda motor standar yang diinginkan. Sementara Ducati, Aprilia, dan Fantic dikabarkan telah menolak untuk berminat menjadi pemasok motor Moto3. Salah satu pabrikan yang terang-terangan tertarik adalah KTM yang kemarin baru saja menerima kabar baik di mana rencana restrukturisasi mereka diterima oleh para kreditor. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Motorsport KTM, Pete Beirer, dalam wawancara eksklusif dengan GP1. Kami sangat tertarik untuk mendapatkan kontrak untuk membangun motor Moto3 masa depan. Karena sejak 2012, bersama dengan Honda, kami telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap keberhasilan kejuaraan dunia Moto3, yang telah menghasilkan banyak sekali talenta luar biasa. Honda dan KTM telah melakukan upaya yang sangat besar di Moto3. Itulah sebabnya kami akan mencoba mendapatkan kontrak segera setelah tender dibuka, katanya. Luca Marini dibuat ketar-ketir hadapi MotoGP Thailand. Dia mewaspadai betul cuaca panas di sirkuit Buriram yang akan jadi seri pembuka MotoGP musim ini. Demi menghadapi kondisi yang belum bisa ditebak, Luca Marini pun lakukan persiapan matang. Kini, pembalap Castrol Honda itu antusias menantikan MotoGP Thailand 2025 yang akan digelar pada akhir pekan ini. Ya, ajang MotoGP 2025 akan segera dimulai. Balapan seri perdana akan dihelat di sirkuit Buriram, Thailand, pada 28 Februari hingga 2 Maret. Ini jadi pertama kalinya Thailand ditunjuk jadi tuan rumah pembuka MotoGP. Bekal pun dimiliki para pembalap jelang mentas di ajang itu dengan sudah melakoni tes pramusim di sirkuit Buriram. Luca Marini pun petik hasil kurang memuaskan di tes pramusim di sirkuit Buriram. Meski begitu, Luca Marini tetap optimis menatap seri pembuka MotoGP. Bahkan, dia menjadikan tes itu sebagai bekal apik karena membuatnya sudah memahami kondisi lintasan di sirkuit Buriram. Bila Anda sudah melakukan uji coba di sirkuit sebelum akhir pekan, Anda akan memiliki gambaran tentang lintasannya, tetapi akhir pekan balapan sejujurnya sangat berbeda. Dengan motor lain di lintasan, kondisinya dapat banyak berubah dan suhunya juga bisa sangat panas. Mari kita lihat apa yang terjadi. Kami punya tujuan yang jelas untuk akhir pekan ini, dan saya sangat menantikan untuk kembali beraksi di MotoGP dan bertemu dengan para penggemar dari seluruh dunia, ujar Marini dikutip Motosan. Seperti yang diketahui, Fabio Di Giannantonio mengalami kecelakaan di tikungan 5 sirkuit Sepang dalam tes pramusim Malaysia pada 5 Februari lalu yang memicu patah tulang bahu kiri. Selama ia absen dari sisa rangkaian tes pramusim, Morbidelli memimpin VR46 dan tampil cukup kompetitif. VR46 pun antusias menyambut musim baru. Dengan Di Gia yang kembali dari cedera dan Morbidelli yang membawa momentum positif, mereka berharap dapat memberikan performa terbaik di Thailand. Keduanya telah menyatakan kesiapan untuk menghadapi tantangan di lintasan. Sebelum balapan, Giannantonio dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan medis pada hari Kamis, 27 Februari, untuk memastikan kesiapannya membalap. Namun, rider Italia ini sudah mengungkapkan kegembiraannya bisa kembali ke lintasan setelah menjalani proses pemulihan yang intensif. Saya menanti kembali bekerja dengan tim dan mengenal motor baru saya lebih baik. Saya siap dan termotivasi. Akhir pekan ini akan jadi momen untuk berkembang. Kami harus memulai hampir dari nol dan memahami banyak hal. Motivasi saya sangat tinggi, ujar Di Gia lewat liris resmi tim. Morbidelli juga menyambut antusias balapan pertama musim 2025 usai
menjalani tes pramusim Sepang dan Buriram yang cukup positif. Atas alasan ini, juara dunia Moto2 2017 ini merasa optimistis persiapan yang telah dilakukan selama tes pramusim. 2 minggu lalu, di lintasan ini, kami bekerja dengan sangat baik untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi balapan, jadi kami sangat menantikannya. Kami semua sangat termotivasi untuk balapan pertama ini dan akan berusaha memberikan yang terbaik, ujarnya. Jorge Martin menjalani operasi di Rumah Sakit Universitario Dexeus Selasa 25 Februari untuk memulihkan 3 patah tulang di tangan kiri akibat insiden dalam latihan. Proses pemulihan juara MotoGP 2024 itu diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama. Menurut spesialis kedokteran olahraga Carlos de la Vega, kondisi Martin sangat mengkhawatirkan. Cedera yang dialaminya melibatkan patah tulang radius kiri, scaphoid, serta calcaneus, yang membuat pemulihannya diprediksi akan berlangsung lama dan menyakitkan. Sambil menunggu perkembangan cederanya, ada kabar bahwa ia akan absen selama 8 hingga 10 minggu, yang akan membuat Martin absen di 4 Grand Prix pertama tahun ini, yaitu Thailand, Argentina, Amerika Serikat, dan kemungkinan Qatar, dengan Grand Prix Spanyol pada 27 April sebagai target kembalinya sang pembalap Spanyol. Tim pabrikan Ducati diperkuat oleh 2 rider top, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Tim asal Italia itu disebut sebagai kandidat kuat juara dunia MotoGP 2025. Marc Marquez bergabung dengan tim pabrikan Ducati pada musim 2025 yang sebelumnya dia memperkuat Gresini Racing. Status Marc Marquez sebagai juara dunia 8 kali membuat Ducati tak mau melewatkan kesempatan diperkuat Marc Marquez. Di Ducati sebelumnya sudah ada Bagnaia, juara dunia 2 kali pada 2022 dan 2023. Ex-rider MotoGP, Loris Capirossi, yang mengungkap bahwa komposisi rider top ini yang membuat Ducati menjadi favorit. Juara MotoGP 2025. Ducati akan menjadi kandidat nomor 1 untuk menjadi juara dunia dan akan melakukannya dengan pasangan 2 pebalap yang sangat kuat seperti Pecco Bagnaia dan Marc Marquez. Dan topik mengelola 2 juara dunia seperti mereka di dalam tim juga akan menarik. Menurut pendapat saya, mereka tak diragukan lagi membuat keputusan yang tepat. Mereka tak bisa membiarkan rider seperti Marquez lepas. Itu keputusan berani, tapi talenta Marc tak terbantahkan dan tak bisa diabaikan. Katanya dikutip dari Crash.